kita udah bahas soal tentang buang sampah pada tempatnya itu sebenarnya ya udah nggak relevan. Nah, hari ini kita mau bahas apa nih? Bahas yang lucu-lucu lah. Apa misalnya? Tentang timbulan sampah atau apa? Iya, kok sampah nggak selesai-selesai sih? Oh, gitu kali ya. sampah itu kenapa nggak selesai-selesai ya? Oke, ini kan menarik nih. Kita kan sebenarnya basically sampah itu kan sisa konsumsi lah kita bilang. Bener dong. Setiap aktivitas kita selalu ada yang namanya sisa. Karena sisa ini tidak bisa dimakan atau tidak bisa diberdayakan kembali, tidak bisa digunakan, makanya kita buang. Nah, disebutlah sampah kan. Nah, ini kan terus bertambah terus ini sampah ini. Kenapa ya bisa seperti itu ya? Mungkin Stella mau ngasih insight apa tuh? Kalau aktivitas ya memang back to us aja ya. Kita beraktivitas kita pasti akan menghasilkan sampah. Enggak semua aktivitas, tapi kita akan menghasilkan sampah dan itu tidak terelakkan gitu. Sampah itu kan sebelumnya adalah materi-materi pendukung aktivitas kita juga toh. Nah, mungkin lebih ke pertanyaannya itu timbulan sampah kok terus-terusan ada membesar dan sampah masih terus-terus aja jadi masalah. Mungkin itu kali kalau aku refine dari pertanyaan Wesley ya. Oke, berarti maksudnya yang harus ditekankan adalah timbulan sampahnya. Kenapa tidak pernah selesai gitu? Kalau sampah mah ya memang pasti dari memang akan dihasilkan gitu. dihasilkan. Betul. Tapi timbulan sampah yang timbulnya ini mau dibawa kemana nih sebenarnya? Kenapa nggak pernah selesai? Harusnya kan timbulan sampah ini bisa selesai dong. Betul. Betul. Betul ya? Seharusnya bisa ya guys. Seharusnya bisa ya. Berat juga ya. Memang tingkat pengelolaan ini masih rendah, masih sedikit. Kalau kita bilang ya di level kita aja dulu yang di level rumah tangga, masyarakat gitu. Pengelola sampah kita siapa sih ya? Bank sampah, pengepul, pemulung, petugas kebersihan yang ada di level sana masih ya. Di level hulu masih sedikit gitu. Jadi tingkat pengelolaannya itu lebih sedikit dibandingkan tingkat timbulan sampah yang nggak terkejar. Kita membuang sampah dengan kebiasaan besar masyarakat saat ini hanya mencampurkannya. Masa kita mau sih pengelolaan sampah kita itu efisien banget ya? Yang buang siapa, yang bertanggung jawab siapa? Terus dengan kita butuh fasilitasi SDM, sarana prasarana untuk mengelola sampah yang seharusnya kita bisa lakukan. Nggak apa-apa, kan kita bayar, Stel. Kan kita setiap bulan kita bayar retribusi lagi ya. 25.000, no. Loh berarti kalau bisa nih saya bilang lagi nih, kan kita udah bayar nih ya 25.000 emang sih untuk ngurusin sampah sehari-hari kayaknya nggak masuk akal ya. Itu nggak masuk akal. Tapi oke lah, itu kan pelayanan pemerintah juga masyarakat kan. Berarti mungkin ada subsidi dan segala macam lah ya secara pendanaan ya. Tapi maksudnya yang saya mau tekankan itu gitu, Stel. Berarti sebenarnya solusi mengelola sisa konsumsi itu bukan ya dengan karena kita sudah bayar uang sampah ya udah selesai dong. Iya, itu konsep yang salah. Itu konsep masalah? Konsep masalah. Oh, berarti ya emang kehadiran TPA ini bukan solusi juga untuk masa kini? Bukan kita bilang TPA bukanlah solusi, tapi sebelum sampai ke TPA, gaya hidup kita, pengelolaan sampah kita, sistem kita itu saat ini not good. Belum sirkuler gitu. Oke. Ini kalau saya lihat benang merahnya juga ya balik lagi sebenarnya dampak dari peradaban kemajuan manusia itu sendiri ya. Ternyata terlalu cepat mungkin. Iya, sampahnya nggak bisa ngejar. Sama kayak climate change, isu-isu lain semua sama gitu kan. Tapi benang merahnya selalu di sana. Nah mungkin yang bisa kita lakukan yang seperti yang kita sering sounding ya di Roda Hijau ya. Tentang pemilahan. Nah ini mungkin buat teman-teman lah closing supaya dapat gambaran kenapa dengan kita memilah dari rumah itu sebenarnya sangat berefek lah kita bilang punya dampak tentang pengelolaan sampah secara keseluruhan. Menurut kamu gimana tuh Sa? Yang bisa share? Sure. Kita dalam aspek pengelolaan sampah itu ada aspek pendanaannya, ada aspek teknis operasionalnya, dan kedua aspek ini sangat berat kalau misalkan sampah itu dibuang secara tercampur. Dengan kita memilah itu akan membuat pengelolaan sampah jauh lebih efektif ya. Dengan semuanya seluruh lapisan masyarakat bisa memilah sampah, itu sudah bisa membantu peran pemerintah untuk mengefektifkan jenis daur ulang kamu ke fasilitas ini gitu. Jenis organik misalnya kamu ke fasilitas sana. Nah, itu sudah terbagi. Saat ini dengan semuanya tercampur ya kan,
ya kita rempong gitu. Gimana kita mau memanfaatkan dalam kondisi tercampur, tahap satu pemilahan aja nggak beres, gimana mau memanfaatkannya lagi gitu. Jadi memang kalau kita memilah sampah di sumber itu kunci. Yang tadi balik lagi ya, kenapa timbulan sampah itu bisa nggak ada habis-habisnya? Ya karena balik lagi diri kita ya. Iya, iya. Dari kamu ada mau sampaikan apa lagi nih? Nanti Udah, panjang udah nih, cukup. rumit nih, Iya, udah berasap episode nih. 3 jangan yang rumit-rumit ya. Iya, jangan yang rumit-rumit nih. Ini besok hostnya harus ganti nih, nggak bisa. Oke. Ya teman-teman, tapi ya mungkin sampai di sini dulu. Sekian. Ya kita sih berharap sih kalau teman-teman ada pertanyaan, ada pertanyaan yang ingin, maksudnya kita bahas lah ya. Kalau ada yang kita tahu, ya bolehlah kita sharing lah ke teman-teman ya kan. Karena memang sebenarnya isu persampahan ini memang sangat kompleks, banyak sekali, dan ya kita juga mencari segala cara lah melakukan terobosan ya. Sebenarnya kita banyak melakukan action supaya kita itu Kota Medan itu juga punya sistem pengelolaan sampah yang baik. Kan pengen juga ya kayak Jepang ya. Bisa udah rapi semua berbudaya gitu. Tapi ya step by stepnya kita mulai lihat dari hal-hal yang paling melekat, yaitu mungkin mulai dari pilah dari rumah dulu. Oke? Sampai di sini dulu teman-teman, thank you udah nonton. Jangan lupa tetap dukung kita, bisa subscribe YouTube kita atau nonton di follow di Instagram kita. Ya, thank you.